Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Untuk teman-teman yang sedang program hamil, ingin punya anak, ya ketika programnya belum berhasil, belum sesuai harapan, ya banyak yang salah satu pihak akhirnya disalahkan. Entah itu perempuannya, wanitanya, entah itu laki-lakinya. Nah, padahal ini nggak boleh ya, nggak boleh menyalahkan salah satu pihak. Nah, cara yang terbaik adalah bagaimana saling berjuang bersama, saling support bersama, memecahkan masalah bersama, diskusi ya. Nggak boleh saling serang, nggak boleh saling menyalahkan. Nah, itu malah nanti hasilnya jadi kurang baik. Pada video kali ini kita akan membahas olahraga yang meningkatkan kesuburan laki-laki. Nah, teman-teman, infertilitas ataupun tidak subur itu dikatakan ketika teman-teman sudah melakukan hubungan selama 1 tahun tanpa pengaman dan secara rutin, ya belum berhasil mendapatkan keturunan. Nah, ketika teman-teman sudah berhubungan rutin dengan pasangannya selama kurang lebih 1 tahun tapi belum hamil, ya itu disebut infertilitas ya ataupun tidak subur. Dok, apa penyebab laki-laki tidak subur? Nah, jadi teman-teman, ya masalah umum laki-laki tidak subur itu biasanya karena rendahnya kualitas sel pria, kemudian juga rendahnya jumlah sel pria ataupun sedikitnya jumlah sel pria. Kemudian juga ada masalah lain ya, masalah dari struktural, kemudian juga ada masalah ketidakseimbangan hormon, ada juga masalah dari genetik. Nah, jadi yang perlu teman-teman tahu ya, ternyata olahraga ini bisa membantu meningkatkan kualitas sel pria dan juga kuantitas sel pria. Dok, apa hubungannya kualitas sel pria dengan olahraga? Nah, jadi teman-teman ya, ketika teman-teman rutin olahraga, nah ini akan membantu meningkatkan kualitas. Ya berarti kualitas sel pria teman-teman itu akan meningkat, akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, tetapi ketika teman-teman berhenti olahraga selama 1 minggu, ya kualitas dari sel pria teman-teman akan kembali seperti semula. Nah, dengan begitu bisa disimpulkan ya bahwa olahraga ini memang membantu meningkatkan kualitas. Dok, olahraga apa yang bagus untuk pria? Nah, jadi banyak pertanyaan seperti ini ya, banyak menanyakan olahraganya. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Nah, teman-teman ya, saat teman-teman olahraga secara rutin, secara kontinu ya, teratur, nah ini juga akan membantu mengendalikan berat badan. Berat badan teman-teman ini akan ideal kalau sebelumnya obesitas, dengan catatan ditunjang dengan pola makan yang sehat. Nah, yang terpenting teman-teman saat melakukan olahraga, ya selain rutin, pilihlah olahraga yang tepat dengan intensitas ringan sedang, jangan olahraga yang terlalu berat. Nah, kalau olahraga terlalu berat ini nggak bagus ya, ini malah bisa nanti menurunkan kualitas sel pria teman-teman. Kenapa harus olahraga dengan intensitas sedang? Nah, kalau seandainya teman-teman olahraga intensitas sedang, ini mengurangi peradangan, mengurangi stres tubuh ya. Nah, dengan begitu ya bisa meningkatkan kualitas dari sel pria. Nah, teman-teman olahraganya itu yang direkomendasikan yang paling gampang adalah jogging, lari ya, jalan santai, kemudian juga berenang. Nah, teman-teman tidak direkomendasikan bersepeda. Nah, ini nggak boleh ya. Kalau seandainya teman-teman hobi bersepeda, ya sebentar saja, jangan terlalu lama. Kemudian olahraga yang direkomendasikan untuk durasinya itu 30 menit. Ya bisa dilakukan 3-5 kali per minggu. Atau 150 menit per minggunya, tetapi jangan langsung digas 1 hari 150 menit ya, tapi dibagi-bagi beberapa hari. Kemudian teman-teman ada kebiasaan lain yang membuat kualitas sel pria menurun. Misalkan teman-teman memiliki kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, ya pola hidupnya tidak sehat, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang tanpa resep dokter. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini juga bisa membuat kualitas sel pria menurun.
Kemudian mungkin masih ada teman-teman yang bertanya, kenapa nggak boleh olahraga dengan intensitas berat? Nah, jadi teman-teman ya, orang yang mengalami masalah kesuburan, ya ketika olahraga intensitas berat malah justru bisa memperburuk kondisinya ya, kualitas sel prianya malah makin menurun. Nah, beda cerita dengan orang olahraga dengan intensitas ringan sedang. Ya, ini akan mengalami perbaikan kualitas dari sel pria. Nah, jadi paham ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Jadi kesimpulannya teman-teman, ya teman-teman bisa melakukan olahraga yang saya jelaskan tadi ataupun olahraga lain dengan intensitas ringan sedang, ya sedang. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas sel pria. Nah, dengan kualitas sel pria meningkat, ya peluang hamil juga meningkat. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ya putus asa, bermalas-malasan, ataupun karena tadi saya jelaskan olahraga intensitas berat malah menurunkan kualitas sel pria, teman-teman berpikir begini, dok lebih baik saya nggak olahraga ya, takutnya nanti malah menurun. Nah, nggak olahraga itu juga nggak baik ya, jadi jangan malah teman-teman takut untuk olahraga. Kemudian teman-teman yang berat badannya berlebih sebaiknya diturunkan, diidealkan, diet ya dengan cara yang sehat, ditunjang dengan pola makan yang sehat. Kemudian yang memiliki kebiasaan merokok, minum alkohol ya, mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter, ataupun memiliki kebiasaan buruk lainnya ya segera dirubah. Nah teman-teman ya, jadi itu bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan peluang hamil. Jadi yang program hamil ya harus tetap semangat. Jadi jangan jadikan alasan ya kualitas sel pria teman-teman menurun ya teman-teman jadi putus asa. Jadi jangan sampai stres ya, karena stres juga nggak bagus. Memang teman-teman ya, masalah infertilitas ataupun tidak subur itu bukan masalah sederhana ya. Ini akan jadi masalah yang tidak sederhana, apalagi kalau teman-teman dapat tekanan dari orang tua, dapat tekanan dari saudara, dapat tekanan dari tetangga. Ya memang itu pertanyaan-pertanyaan itu bakal muncul terus, apalagi kalau seandainya teman-teman misalkan ada acara keluarga atau lebaran ya, itu pasti ditanyakan. Memang bakal membuat teman-teman down, tapi jangan sampai ya. Nah, jadikanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut jadi motivasi ya, ataupun teman-teman bisa berdiskusi ke pasangannya. Nah, ini akan jauh lebih baik ya. Tetap berusaha dan melakukan yang terbaik, berdoa dan berikhtiar ya. Semoga teman-teman segera menemukan dan segera diberikan hasil yang terbaik. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman tentang program hamil, silakan ya ketik di kolom komentar jari-jarinya ya, supaya saling share ya, penonton yang lain juga bisa ikut melihat ya, siapa tahu ada yang cocok dengan cerita teman-teman ya dan diikuti. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.